Al-Baqarah berapa? 245. 245. Ya, baik. 12. Satu aja dulu. Satu Sama aja dulu. isinya, sama isinya, Pak. Iya, satu aja pelan. Kalau sama aja berarti ini aja. Oke, satu aja ya. Tentang Allah meminjam uang. Oh iya. Satu aja dulu. Jangan banyak-banyak. Oke, baik. Yang pertama, ketika saudara menit keberapa ini? 137. Saya 10 menit lagi ya ibadah ya. Oke ya. Iya, Bang. Oke, baik. Pertanyaan saudara terkait dengan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan apa yang Anda simpulkan berdasarkan terjemahan, yang mana pasti pemahaman Anda ini hanya berdasar terhadap terjemahan. Di sana dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi ayat ini berbicara mengenai orang-orang yang berjuang di jalannya, baik itu dengan ilmu, baik itu dengan tenaga, baik itu dengan amalan-amalan dan seterusnya. Jadi di dalam sebuah riwayat disampaikan kemudian oleh Ibnu Hibban, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawi dari Ibnu Umar, ketika kemudian turun ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261 yang menerangkan tentang orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Artinya ketika kita berbicara mengenai ayat ini berbicara mengenai infak, ini berbicara mengenai sedekah, ini berbicara bagaimana umat Islam itu berkorban untuk agama Allah, menolong anak yatim piatu, memberikan kepada fakir miskin, itu yang dimaksud. Jadi ketika orang ini meminjamkan kepada si fakir, kepada si miskin, anak yatim, kaum du'afa, orang-orang yang mu'allaf, yang membutuhkan kemudian, maka itu sama halnya meminjamkan pinjaman kepada Allah, dan Allah akan mengembalikan berlipat ganda tentang itu. Itu yang perlu saudara pahami. Kalau pinjaman yang sesungguhnya itu, kita lihat dia di dalam Amsal 19 nomor 17, diterangkan begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, meminjangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jadi kalau meminjamkan itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata lafah. Lafah artinya meminjamkan. Jadi arti dari kitab Amsal 19 nomor 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin, dalam bahasa Ibraninya adalah dal, orang yang lemah, orang yang hina, orang yang kecil, orang yang merana, orang yang melarat, orang yang miskin. Lalu meminjamkan kepada Tuhan, di mana Tuhan akan membalasnya dengan perbuatan itu juga. Ini dalil yang seirama dengan itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan barang siapa man zalladzi yuqridullahu qardan hasana, itu seirama dengan Amsal 19 nomor 17. Barang siapa yang meminjamkan kepada si miskin pinjaman kepada Allah, maka Allah akan membalas perbuatannya itu. Nah, yang perlu dipahami saudara-saudara Kristen yang harusnya dipikirkan sampai kiamat datang adalah apa yang tertulis di dalam Yesaya 7 nomor 20. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Yesus akan mencukur kepalanya, dan Yesus mencukur bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggotnya Yesus. Nah, kenapa saya katakan Yesus? Karena kan dewa Yesus ini Tuhannya orang Kristen. Katanya dewanya cuma satu. Berarti yang berfirman di sini adalah dewa Yesus.
Pertanyaan saya, kapan pinjaman pisau cukur ini Dewa Yesus kembalikan? Karena ini adalah pinjaman yang betul. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam, dalam bahasa Ibrani dikatakan syakira. Syakira itu dipinjam, diambil untuk sementara dan akan dikembalikan dalam bahasa Ibrani. Syakira. Nah sekarang kapan syakira ini akan dikembalikan? Kapan pinjaman ini akan dikembalikan? Dari seberang sungai Efrat. Ini kenapa ada musik ya? Ini ada musik dari mana ya musiknya ya? Dari mana musiknya ini ya? Semuanya di mute bang. Bluetooth disconnected. Ya, kok ada musik? Dari host. Nggak ada, aku mute. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari sungai Efrat, yakni dari Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggutnya juga. Nah sekarang permasalahannya, pisau cukur Raja Asyur ini kapan dikembalikan oleh Tuhan yang ada di dalam kitab ini? Kalau tadi Al-Quran surah yang Anda bawa Al-Baqarah itu sudah kujawab menggunakan data Amsal 19:17 bahwa Tuhan meminjam orang-orang yang memberikan infak sedekah kepada si miskin. Ayo, saudara awal, saya boleh nggak saya tahu jawabannya sejauh saudara saya belajar di pendeta-pendeta yang hebat-hebat ini yang adalah anak-anak Tuhan katanya. Apa kata anak dewa kalian, pendeta-pendeta kalian, ketika Anda tanyai kapan pisau cukur milik Raja Asyur dikembalikan? Silakan. Awan jawab. Nah, tiba pisau cukur mah mungkin udah ikhlas kali bang. Buat saya kembali. Namanya pinjam harus dikembalikan bang. Pinjam duit kayak Allah kan pinjam duit. Ya ini pinjam pisau cukur. Tadi kan sudah kujawab. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik, di situ tidak disebutkan duit. Itu adalah infak sedekah. Banyak kisah yang kemudian menjadi asbabul atau menjadi penopang ayat ini kemudian. Itu jelas. Barang siapa yang mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah, harta itu bukan cuma duit. Tapi apa yang ada pada diri kita yang bisa kita berikan kepada orang yang lain secara ikhlas, harta yang halal, maka Allah akan melipat gandakan, akan mengganti, akan memberikan balasan kepada oknum yang memberikan infak atau sedekah ini. Itu inti ayat ini. Sama tadi di dalam Amsal 19:17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada si miskin, itu sama dengan meminjamkan Tuhan. Coba Anda baca terjemahan lama. Barang siapa yang mengasihi dan orang miskin, ia memberi pinjaman kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membalas pinjaman tersebut. Itu original teks, itu terjemahan lama. Jadi Al-Quran sudah terjawab dengan kitabnya Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi. Nah sekarang nih yang saya tanya, Yesaya 7 nomor 20, kapan pisau cukur yang dipinjam itu dikembalikan? Kapan? Kapan Ben? Bang? Awan jawab Wan. Kapan? Lebaran monyet kali bang. Lebaran monyet kali. Dia nggak diminta dikembalikan, dia nggak minta dikembalikan. Namanya pinjam. Dalam bahasa Ibrani lava, pinjam. Harus dikembalikan. Begitu kan saudaraku Fido? Harus dikembalikan bukan? Karena kalau tidak dikembalikan berarti berdosa. Tuhan Anda melakukan dosa besar. Belum lagi Yesus mengambil keledai orang tanpa izin. Bagaimana? Mana itu? Loh, waduh parah ini. Yesus mengambil keledai, masa Anda tidak tahu? Hah? Ayo, diterangkan di dalam Matius 21 itu, kalau nggak salah. Matius 1, Lukas 19 dan seterusnya. Dia mengambil keledai orang. Gimana itu? Ngambil keledai tapi tidak dikembalikan. Siapa yang bertanggung jawab? Ketika Yesus dalam Matius 1 diceritakan gini. Ketika Yesus murid-muridnya dekat dengan kota Yerusalem di Betfage,
yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau orang menegur kamu, katakan, Yesus memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Pertanyaannya, kapan keledai ini dikembalikan? Jawab Awans. 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 Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik di atasnya. Nah, kapan dikembalikan? Mana dalilnya dikembalikan? Ambil nyolong barangnya orang tanpa izin. Kalau ketemu orangnya bilang saya mau pakai. Lah kalau tidak ketemu orangnya, apa namanya tuh? Mencuri. Ngambil barang orang tanpa izin itu apa namanya? Mencuri. Maling, Bang, maling. Nah, link